tuan-tuan, al-mutasyabihat. Mutasyabihat yaitu sesuatu yang zahirnya menunjukkan Allah itu bersifat dengan sifatnya makhluk, bersifat dengan sifatnya naqas, kekurangan, naqsun, kurang. Maka Tuhan mesti bersifat jamal, kamal, sifat indah dan sifat sempurna. Itu sifatnya Tuhan. Jika tidak bersifat jamal dan kamal, maka itu bukan Tuhan. Setuju nggak? Sedangkan seorang raja, bila dia hitam, orang akan hina. Kenapa? Karena hitam itu merupakan sifat yang kurang. Dalam pandangan orang, seorang raja itu mesti punya sifat yang sempurna, walaupun tidak sempurna. Bukannya handsome, hidungnya mancung, ditengok orang senang kita, macam itulah, macam muka saya lah kan. Jadi maknanya sedangkan raja itu raja aja mesti punya sifat, paling tidak dia punya setengah kesempurnaan. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Karena dia Tuhan yang menciptakan segala alam, maka bersifatkan jamal dan kamal. Mesti bersifatkan jamal dan kamal. Nah, al-mutasyabihat, perkara-perkara yang zahirnya menggambarkan adalah sifat Tuhan itu kurang, maka masuk kepada al-mutasyabihat. Dalam al-mutasyabihat ini tuan-tuan, dalam Al-Quran bukan banyak. Ya jelas pokoknya ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sebagainya. Dalam ayat dan sunnah Nabi SAW yang terdapat mutasyabihat, maka terjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat salafus shalihin. Yang kedua, pendapat salafus shalihin. Yang ketiga, pendapat salaf. Apa pendapat salaf? Pendapat salaf, jika kamu melihat ayat mutasyabihat, maka hendaklah diisbatkan ayat tersebut sebagai ayat Allah, jangan diingkarkan. Tetapi ya, tidak diketahui maknanya dan tidak diketahui kaifiatnya. Berarti di sini isbat, tetapkan ayat atau hadis, kemudian takwid makna atau kaifiah. Salafus shalihin mengisbatkan ayat dan hadis itu benar dari Allah dan mentakdirkan, memberikan makna, diserahkannya makna ini kepada Allah dan kaifiatnya kepada Allah. Contoh lafaznya, pada lafaz yadullah fawqa aydihim, mereka isbatkan bahwasanya ayat ini memang benar ayat Allah, tapi maknanya hanya Allah yang tahu, kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Itulah makna salafus shalihin. Tidak ada yang tahu makna ayat. Pada ayat itu tidak ada yang tahu, karena Allah lah yang tahu. Makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna istawa pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, benar Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah ayat daripada ayat Allah. Tetapi maknanya diserahkan kepada Allah, tidak ada yang tahu makna istawa. Jangan artikan istawa duduk, jangan artikan istawa itu bersemayam. Karena istawa tidak ada yang mengetahuinya. Yang tahu hanya Allah.
Itulah salafus saleh. Boleh tahu paham? Boleh tahu? Boleh paham? Saya akan beranjak kepada salafus salihin. At-talihin artinya orang yang jahat. Yang mereka kira ini pendapat salafus salihin, tapi bukan salafus salihin. Bahkan mereka menjadi golongan mujassimah, golongan yang mentansibkan Allah, yang menamakan Allah dengan makhluk. Apa itu salafus salihin atau mujassimah? Bagi mereka maknanya adalah mengisbatkan ayat atau hadis serta makna, tapi mentafsirkan kaifiyah. Ada tiga ini: ayat atau hadis, ayat, hadis, makna. Karena tasbihat ini, musabbihat ini terjadi pada hadis dan ayat. Oke. Yang perlu dilihat makna dan kaifiat. Makna dan kaifiat. Kaifiat cara. Makna, arti yang ada pada kalimat itu. Dalam pemahaman salafus salihin atau mujassimah, makna dan kaifiat, makna dan kaifiat itu berbeza. Makna perlu ditetapkan, kaifiat perlu ditafsirkan, diserahkan kepada Allah. Bagaimana? Nah, bagaimananya itu diserahkan kepada Allah, tapi maknanya itu ditetapkan kepada Allah. Perbezaannya dengan salafus saleh, makna kaifiat diserahkan kepada Allah. Kalau salafus saleh maknanya diketahui dan ditetapkan secara hakikat dan kaifiatnya diserahkan kepada Allah. Paham perbedaannya? Jadi kalau dia menyerahkan maknanya dan kaifiatnya kepada Allah, itu berarti salafus saleh. Ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu apa artinya? Saya tak tahu, yang tahu hanya Allah. Bagaimana kaifiatnya? Saya tak tahu, yang tahu hanya Allah. Maka ini dikatakan salafus saleh. Kalau ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia jawab apa makna istawa? Istawa artinya duduk. Bagaimana cara duduknya? Yang tahu hanya Allah. Ini adalah salafus salihin atau yang dikatakan dengan mujassimah. Mampu membedakan tuan-tuan? Dan kita naik ke atas. Yang ketiga adalah metode takwil daripada ulama-ulama khalaf. Karena tidak setiap orang mampu untuk menetapkan makna, atau tidak setiap orang mampu untuk mentafsirkan makna. Kita ditanyakan ketika kita belajar begini, ada orang yang pening kepala, macam mana saya serahkan itu kepada Allah, sulit baginya. Maka ada ulama yang membawakan metode yang ketiga yang lebih mudah kepada orang awam, yaitu metode takwil. Apa itu metode takwil? Bukan sembarangan ditakwilkan, ada kaedahnya. Apa itu kaedahnya? Setiap kalimat yang tidak sesuai dengan akal pikiran yang sahih dan soleh, akal pikiran yang bersih, yang sehat, dan tidak sesuai dengan nakal Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, maka kalimat tersebut perlu ditakwilkan. Apa maksud perlu ditakwilkan? Diubahkan pada makna hakikat kepada makna yang lainnya. Apa itu makna takwil, tuan-tuan? Diubah, dibawalah makna hakikat yang sebenarnya kepada makna yang lainnya. Pengubahan ini, tuan-tuan, disebut dengan takwil. Oke, saya mengatakan saya melihat seorang laki-laki berenang di sungai. Pada asalnya kalimat itu, tuan-tuan, adalah hakikat.
Ketika saya mengatakan saya melihat seorang laki-laki berenang di sungai, itu adalah hakikat, benar-benar hakikat laki-laki. Saya mengatakan saya melihat singa berada di taman. Kalimat singa pada hakikatnya adalah seekor binatang buas yang makan daging. Keberadaannya di kebun, di taman bunga itu biasa. Jadi dasar mengartikan sesuatu pada hakikat boleh kita letakkan di sini, karena kemungkinan besar memang binatang yang ada itu. Tapi Tuhan, kalau saya katakan saya melihat singa berenang di sungai, kalimat berenang di sungai ini membawakan akal saya tidak mampu menerimanya. Macam mana boleh singa berenang? Maka tentu kalimat ini datang bukan untuk makna hakikat. Dirubahlah makna hakikat kepada makna pinjaman yang lain, yaitu maknanya seorang laki-laki yang berani dinisbahkan seperti singa. Saya melihat seekor singa berenang di sungai. Maknanya saya melihat seorang laki-laki. Dipinjam maknanya itu. Saya melihat bunga di taman bunga. Itu makna hakikat, karena memang kebanyakan bunga di taman bunga. Tapi bagaimana kalau sekiranya lapasnya saya melihat singa berenang di sungai? Akal yang soleh ini tidak akan menerima bunga itu dapat berenang. Maka ini kata-kata pinjaman keluar daripada makna hakikat. Maknanya perempuan yang cantik lagi berenang di sungai. Inilah hakikat dan takwil tuan-tuan. Asalkan menyalahi akal yang sehat dan baik, serta menyalahi Quran dan Sunnah yang sahih, yang mutawatir, maka perlu ditakwilkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu istawa di atas arsy, maka istawa mereka takwilkan, karena kalau dimaknakan dengan makna hakikat sebenarnya istawa itu duduk, dan duduk ini bagi Tuhan adalah sifat yang kurang. Maka ditakwilkan kepada makna menguasai, istawalla, menguasai. Itu pentakwilan Tuhan. Kenapa? Karena menyalahi ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti sesuatu. Itu menyalahi Al-Quran. Tuan-tuan sekaliannya, inilah pendapat yang paling mudah untuk orang awam. Pendapat yang paling benarnya pendapat salafus salihin. Pendapat yang bahaya, bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Ada pendapat yang kedua, mujassimah, karena mentansimkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Lantas apakah benar sistem takwil ini? Pertanyaannya, apakah takwil ini dapat diterima atau tidak? Tuan-tuan, yang mengajarkan takwil itu Allah. Yang mengajarkan takwil kepada kita Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'iduni." Wahai anak Adam, aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Allah Subhanahu wa taala idopahkan, sandarkan kalimat sakit kepadanya. Apa boleh kita katakan Allah sakit? Boleh kata? Tak boleh. Karena bagi manusia saja sakit itu merupakan satu kekurangan, apalagi bagi Tuhan.
Tapi Allah sebutkan saya sakit. Yang nyebut Allah. Wahai hambaku, aku sakit. Dia nisbahkan kepada dirinya sesuatu yang naqas. Aku sakit, kamu tidak menjengukku. Apa jawaban hamba ini? Faqala, maka dia jawab, ini hamba orangnya punya pikiran, punya akal, punya otak. Kalau dia tak punya otak, tak punya akal, dia kata, sakit apa kau Tuhan? Kan bodoh itu. Tuhan bercakap dengan secara hakikat atau tidak? Sekarang kalau dah Tuhan kata begitu, berarti itulah hakikatnya. Karena Allah kadang-kadang berbicara dengan bahasa seni, bahasa yang indah. Jadi laki-laki ini nggak bertanya, sakit apa kau Tuhan? Kan kalau kita tahu orang itu sakit kan pertanyaannya, emangnya kau sakit apa? Dia tak tanya begitu. Kaifa nu'iduka wa anta rabbal alamin? Bagaimana kami mau menjengukmu Tuhan, kamu Tuhan sekalian alam. Paham maknanya apa? Bagaimana kami menjengukmu? Kenapa? Karena Tuhan tak punya tempat. Bagaimana mau menjenguknya? Mustahil bagi Allah itu tempat. Karena menjenguk itu memerlukan tempat. Jika kita nafikan bagi Allah tempat, berarti kita juga akan nafikan Allah itu sakit. Bukan ketika dia kata bagaimana menjenguknya ya Tuhan, berarti dia nisbahkan Allah itu sakit. Tidak. Dia hanya mau menjawab bagaimana menjengukmu Tuhan, kamu itu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Maksudnya Tuhan sekalian alam, mana ada bagi Tuhan sekalian alam tempat? Mana ada bagi Tuhan sekalian alam sakit? Jadi bagaimana mau menjenguknya? Dengarkan sekali lagi. Hambaku, aku sakit tapi kau tak jenguk. Berarti kalimat ini memerlukan kamu mesti jenguk. Siapa yang sakit? Itu pasti itu Tuhan. Maka dijawab oleh hamba itu, bagaimana saya menjengukmu Tuhan, kau Tuhan sekalian alam. Lapas bagaimana menjengukmu kamu Tuhan, itu ada dua. Yang pertama, menafikan sakit bagi Allah. Allah tidak akan sakit karena Rabbul Alamin. Yang kedua, menafikan tempat. Karena bagaimana kita mau menjenguknya kalau kita nggak tahu Tuhan itu nggak tempat. Yang mampu kita jenguk adalah orang yang punya tempat. Tuhan tak punya tempat. Kenapa? Karena dia Rabbul Alamin. Paham? Lantas apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan? Allah ajarkan dia takwil. Maradu abdi malam ta'idhu. Hambaku sakit dan kamu tidak menjenguknya. Jauh atau dekat? Abdi, ya bena Adam, maradu abdi walam ta'idhu. Maradu abdi, dicampakkan abdinya ya pada kalimat abdi, diletakkan kepada kalimat marad. Maridtu, saya sakit. Asalnya maradu abdi, hambaku sakit. Hambaku sakit, hamba dicampak menjadi sakit aku. Maka ditakwilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa takwilnya? Yang mengajarkan siapa? Allah. Wahai hambaku, aku sakit. Maksudnya adalah hambaku sakit tapi kau tak menjenguknya. Jadi takwil ini adalah salah satu hal yang diajarkan oleh para ulama, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat tuan-tuan, apa benar perkataan pendapat yang kedua yang didukung oleh Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi beserta dengan ulama-ulama Wahabi yang berasal pada Saudi Arabia dan sekitarnya. Apa benar atau tidak? Kita punya dua ayat yang menegah bahwasanya Allah itu tidak boleh sama dengan makhluk.
Pertama ayat laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua lam yalid wa lam yulad. Tentu orang tidak berapa banyak memahami, hanya mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi maknanya panjang tuan-tuan. Dari sinilah maknanya Tuhan tidak bertempat. Tuhan menafikan tempat. Lam yalid, tidak beranak. Tuan-tuan sekaliannya, setiap orang yang mau beranak pasti punya tempat. Betul tak? Kalau tak pergi dia ke rumah sakit Sultanah Ampuan Aminah di Kelang, tentu dia lahir di Perak apa Perlak atau Perlak. Perlak ada dua makna. Satu Perlak tempat plastik untuk anak-anak, itu memang Perlak. Atau kita seorang mau tidur diletakkan Perlak supaya jangan kencingnya itu basahi bantal dan sebagainya. Itu Perlak. Yang kedua makna Perlak adalah kota yang berada di Aceh, dekat dengan kota Lamsa. Kota lama pada zaman kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak sebelum kerajaan Samudra Pasai ada namanya kerajaan Perlak. Dari kampung saya hanya 1,5 jam ke kerajaan Perlak. Ke Samudra Pasai cuma 3,5 jam. Itu dari kampung saya. Jadi setiap insan yang melahirkan itu pasti melahirkan di tempat. Makanya Isa itu tak boleh dikatakan Tuhan. Kenapa? Dan Maryam juga tak boleh dikatakan Tuhan. Karena dalam Al-Quran diceritakan di sana ketika Musa atau ketika Isa dilahirkan, dia itu dilahirkan di mana? Orang kita kata dilahirkan di Bethlehem, berarti ada tempatnya. Dan Tuhan tidak dilahirkan di tempat. Maknanya Tuhan tidak bertempat. Makcik-makcik dulu melahirkan bertempat ke tak? Bertempat ke tak? Makcik-makcik ini semua salah. Bila ada perempuan melahirkan, dia mesti bertempat. Lam yalid, tidaklah dia melahirkan. Walam yulad, dan tidaklah dia dilahirkan. Setiap insan kalau dia dilahirkan pasti tempat. Paling kecil rumah sakit. Sebab tu kalau kita mau masuk kerja akan ada pertanyaan nama, tempat, tanggal lahir. Dia tak akan tanya tanggal lahir saja. Dia akan buat tempat, tanggal lahir. Maknanya dia ingin tahu tempatnya di mana. Kelang, tanggal lahir berapa, sekian. Tunjukkan dan setiap yang dilahirkan itu mesti punya tempat. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menafikan dia itu melahirkan dan dilahirkan, maka sebenarnya Allah juga menafikan adanya tempat baginya. Paham? Paham kata? Karena ada kelompok yang Wahabi ini mengatakan Tuhan punya tempat. Tuhan punya tempat katanya. Sementara Al-Quran mengatakan Tuhan tak punya tempat. Kalau ada orang dilahirkan ya punya tempat, berarti akan sampai mati juga punya tempat. Tapi kalau ada sesuatu yang dilahirkan tidak punya tempat, maka sampai akan datang pun tidak akan punya tempat karena dia tidak memerlukan tempat. Maka Tuhan ada, tak memerlukan tempat. Tuhan ada, tidak memerlukan tempat. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah hakikat dan takwil. Saya tadi terangkan kenapa kita mesti mentakwilkan hakikat. Karena adanya kalimat yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, atau menyalahi akal secara sore, jelas dan sehat. Itulah makanya perlu ditakwilkan. Nah, kita sekarang bicara masalah hakikat. Apa itu hakikat? Lafaz hakikat adalah
kalimat yang digunakan untuk ianya. Ala ma'udi ala, yang diletakkan padanya. Okey. Seterusnya tuan-tuan sekaliannya, saya mau tanya tuan-tuan. Ini apa namanya? Gelas. Gelas. Kenapa tuan tahu ini gelas? Kenapa tuan katakan ini gelas? Kalau ada orang kata ini cawan, macam mana? Setiap orang mesti punya dalil masing-masing. Tuan mengatakan ini gelas, maka tuan punya dalil yang menunjukkan ini gelas. Dia kata cawan, dia punya dalil yang menunjukkan ini cawan. Jangan salah. Karena dia ini daripada kaca, tidak punya cangkir, tidak punya pegangan, makanya dikatakan gelas. Kalau cawan, apa definisinya? Setiap hakikat punya definisi. Oke, saya tanyakan sama tuan, bulu itu semuanya sama, betul tidak? Tapi jikalau bulu itu saya letakkan di dagu ini, apa namanya? Bulu yang diletakkan di dagu ini, apa namanya? Janggut. Bulu saya letakkan di sini, apa namanya? Misai. Bulu yang saya letakkan di sini apa namanya? Hah? Bulu yang saya letakkan di sini, lubuk bulu hidung. Bulu yang saya letakkan di sini, bulu ketiak. Bulu juga, tapi letaknya berbeda, maka namanya berbeda. Paham tidak tuan-tuan? Hah? Paham? Bulu itu sama, cuma karena letaknya berbeda, maka namanya berbeda. Maknanya tuan-tuan, perubahan hakikat yang ada pada sesuatu merubahkan namanya. Paham? Ini namanya serban. Karena definisinya kain yang dililit di kepala namanya serban. Tapi ini kalau saya letakkan di sini namanya apa? Hah? Selendang. Karena yang dikatakan selendang kain yang diletakkan di bahu. Kenapa boleh berubah tuan-tuan namanya? Karena perubahan hakikat sesuatu itu. Jadi ketika disebutkan tangan tuan-tuan, disebutkan tangan, tahu tak tuan-tuan makna tahu tangan itu apa? Apa definisi tangan? Karena Wahabi mengatakan yadillah pokok aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan ini secara hakikat tangan Allah, tapi bukan seperti tangan kita katanya. Jadi Allah punya tangan tapi tak seperti tangan kita. Agar kita mengetahui kalimat itu benar atau tidak, kita ingin tahu dulu hakikat itu apa. Maka tuan-tuan, saya ingin tahu definisi tangan menurut tuan apa. Setiap hari tuan bawa kemana-mana, ke hulu ke hilir bawa. Jangan sampai tuan tak tahu itu tangan. Nanti ada di tengah jalan putus kaki orang atau tangan orang dibawa. Tangan siapa ini? Orang kata itu kan tangan, itu kaki katanya. Tangan, kaki. Bertengkar gara-gara mengatakan satu tangan satu kaki. Tentu ada definisi yang membezakan kita. Tangan itu apa? Ayo tuan-tuan, tolong jawabkan pertanyaan saya. Apa yang dikatakan dengan tangan? Makcik-makcik punya tangan ke tak? Punya? Punya. Kalau pakcik punya tangan, berarti makcik itu tahu apa yang dikatakan tangan. Apa yang dikatakan tangan? Ada yang kata tangan itu adalah punya jari-jari. Kita jawab, monyet pun punya jari-jari. Untuk mencepatkanlah tuan-tuan semua pening kepala, padahal setiap tangan itu bawa kemana-mana. Tangan itu adalah yang memiliki jari-jari dan dapat memegang di bagian atas. Itu tangan.
Kenapa saya katakan punya jari? Memang punya jari-jari. Sebab itulah kalau monyet pun punya jari-jari, yang di bagian atasnya itu juga dikatakan tangan, tangan monyet. Enggak ada orang kata kaki monyet, tangan monyet. Kenapa kakinya itu dikatakan kaki, yang tangannya itu dikatakan tangan? Karena yang bagian atasnya itu yang dikatakan tangan, yang di bagian bawah dikatakan kaki. Dapat memegang. Kalau tak dapat memegang bukan tangan namanya. Kalau tak punya jari-jari bukan tangan namanya, kaki babi. Walaupun bagian atas itu kaki. Ketika dikatakan Allah punya tangan secara hakikat, itulah hakikat tangan. Ini tangan. Jadi kita katakan Allah punya tangan tapi tak seperti tangan kita. Mau bicara apa dia? Yang dikatakan tangan ini. Kalau nggak seperti ini bukan tangan namanya, kaki namanya. Paham kan tidak tuan-tuan? Berarti perkataan mereka batil. Oke. Ketika mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk di singgasana aras, duduk secara hakikat. Tahukah Tuhan makna duduk? Apa yang dikatakan duduk, tahu Tuhan? Tuhan ini sekarang lagi duduk kah, lagi cangkong kah, lagi berdiri kah? Hah? Duduk. Kalau begitu apa yang dikatakan dengan duduk? Oh makcik, makcik ini cangkong kah apa makcik? Duduk ya. Tahu makna duduk tu makcik apa? Saya kira Tuan tahu setiap hari duduk terus. Mau duduknya duduk bersila, mau duduknya duduk iftiras, mau duduknya tawarruk, mau duduk. Duduk Tuan definisinya adalah meletakkan punggung pada sesuatu, itulah yang dikatakan dengan duduk. Kalau tak diletakkannya punggungnya pada sesuatu, bukan duduk namanya Tuan, cangkung namanya. Betul ke tak? Dia letakkan punggungnya ke kursi, duduk namanya. Dia letakkannya punggungnya ke lantai, duduk namanya. Asalkan dia letakkan punggungnya kepada sesuatu, duduk namanya. Walau beza gayanya. Dah kita nisbahkan Allah duduk, tapi tak seperti duduk kita. Tak duduk macam mana dia? Kerana syarat duduk itu mesti punggung terletak pada sesuatu. Inilah yang dikata orang bercakap tapi tak pakai otak. Kerana orang itu tidak akan dikatakan duduk kecuali kalau dia letakkan punggungnya pada sesuatu. Ada orang cangkung dari situ. Kenapa kau duduk? Dia kata saya bukan duduk, saya cangkung. Tak, kau duduk katanya. Cangkung. Karena kawan ni tak tahu dia definisi duduk itu apa. Ini kan, banyak orang takut minum berdiri, tapi tak boleh duduk. Datang dia, cangkung dia. Pernah nampak orang cangkung minum? Pernah? Tak kena ke lantai punggung dia. Takut dia dikatakan minum berdiri, suruhan minum duduk, akhirnya cangkung. Pernah enggak Nabi minum cangkung? Enggak pernah, berarti itu bid'ah. Jangan buat-buat. Nabi kadang minum berdiri, kadang minum duduk, dan duduk lebih baik daripada berdiri. Cuma kalau sudah katanya enggak mampu kita duduk, jangan cangkung. Kerana Nabi enggak pernah minum cangkung. Apa itu cangkung? Dia letakkan lututnya ke lututnya, berdiri di atas lutut dan tidak meletakkan punggung ke bumi. Itu cangkung. Jadi kita mesti tahu hakikat. Batallah orang yang mengatakan Tuhan duduk tapi tak seperti duduk kita. Kenapa pasal? Karena kalau orang itu tidak duduk seperti macam ni, bukan duduk namanya. Kalau dia tak letakkan punggungnya ke bumi atau letakkan punggungnya kepada sesuatu, bukan duduk namanya. Jadi itu salah besar. Itulah yang dikatakan dengan mujassimah, mentazimkan Allah karena mereka beranggapan Tuhan duduk. Duduk itu memerlukan tempat, dan Tuhan ada tapi tak perlu tempat.
Mana luan dijadikan, mana luan ada, tempat atau Tuhan? Mana luan ada, tempat atau Tuhan? Tentulah Tuhan itu ada awal. Berarti kalau Tuhan itu ada awal, ketika itu tak ada tempat, adakah perlu Tuhan lagi berhajat kepada tempat yang tempat itu setelahnya ada? Sebelumnya tidak ada tempat. Maka yang macam gini tuan-tuan dapat mengkafirkan orang itu, kerana dia mengatakan Tuhan bertempat. Ini mujassimah. Bagaimana kita merot pendapat mereka Tuhan ada, Tuhan duduk, tapi bukan seperti duduk kita. Kita kata kalimat duduk itu hakikatnya adalah meletakkan punggung ke sesuatu. Kalaulah katanya secara hakikat tapi bukan seperti duduknya kita, itu adalah batil. Karena yang dikatakan duduk mesti diletaklah punggung itu kepada sesuatu. Apalagi bahayanya mereka tuan yang menjadikan istilah mereka menetapkan makna dan mentafsirkan kaifiyah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka taala fi thuluthil lailil akhir. Tuhan itu turun pada sepertiga malam. Jadi mereka mengatakan Tuhan turun secara hakikat. Hakikat turun Tuhan ya dari atas ke bawah. Dia apa namanya ini? Turun. Kalau saya kata naik ke mana? Ini naik ini. Gimana? Tidak ada orang katakan ini naik. Hakikat turun adalah dari atas ke. Ini apa namanya? Naik. Kena hakikat naik apa? Dari bawah ke atas. Siapa yang membedakan itu dan kondisi, dia namanya orang bodoh. Ada orang bodoh kata yang naik dari atas ke bawah tidak naik, dari bawah ke atas tidak naik, dari atas ke bawah tidak turun. Itu hanya orang bodoh. Di dalam hakikat bahasa kita yang dikatakan dengan turun dari atas ke bawah itu turun. Kalau lurus saja itu bukan turun namanya. Jika kita kata Allah turun tapi tak seperti turun kita, nak turun macam mana? Orang cakap itu punya otak kan tidak? Paham ke tidak? Maaf, kasar sikit. Nah, kita katakan sebenarnya Tuhan itu turun sepertiga malam. Tuhan turun sepertiga malam. Lihat batilnya pendapat mereka tuan-tuan. Ini apa ini? Hah? Ini apa ini? Tulisan. Saja saya ingin tengok, Tuhan tengok kepada mana? Ini tulisan. Tulisan ini adalah bumi. Al-Ard. Dia kata Tuhan turun sepertiga malam ke mana? Ke langit dunia. Yang dikatakan langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Apa namanya? Langit yang paling dekat dengan bumi. Ini langit dunia. Ini langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Tuhan turun sepertiga malam ke langit dunia. Maknanya sini. Maka dia mengatakan dan menyeru siapa yang minta taubat maka aku kasih taubat, siapa yang minta ampun maka aku kasih ampun. Hakikat turun dari atas ke bawah. Ini turun. Begini naik. Begini jalan lurus. Tak tahu tuh sekolah lagi. Nah, kalaulah Tuhan itu turun di langit dunia, berarti pada posisi pertama Saudi Arabia turun. Dan setiap bumi ini punya sepertiga malam. Dalam hadisnya dikatakan sepertiga malam. Setiap bumi punya sepertiga malam dan tidak sama sepertiga malamnya.
sepertiga malam Saudi, sepertiga malam Makkah, sepertiga malam Indonesia, sepertiga malam Malaysia, sepertiga malam Sabah, sepertiga malam Amerika, itu berbeza-beza. Jadi kalau dikatakan Tuhan turun setiap sepertiga malam, berarti Tuhan kerjanya nak turun, terus. Setelah hakikat begitu. Kita hakikat. Kita akan turun kepada LCC dahulu, baru nanti turun dia ke Sabah, baru nanti dia turun ke Filipina, Moro, baru nanti dia turun. Itulah kerja Tuhan. Jadi menurut pendapat Wahabi, kerja Tuhan turun. Tak jelas 24 jam Tuhan kerjanya turun terus. Betul enggak? Karena sepertiga malam itu ada pada 24 jam. Itu batin. Dapat yang batin. Yang kedua tuan-tuan, mereka ini memasukkan pemahaman ilhad, ittihadiyah, persatuan. Ittihadiyah itu adalah bersatunya Tuhan dengan makhluk, dan itu dapat mengkafirkan. Coba kata Tuhan, ini langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Ketika Tuhan turun ke langit dunia, berarti dia akan menembus langit berapa? Dia akan menembus langit 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dengan cara menembus langit ini, berarti Tuhan telah masuk ke langit yang ke-6, ke-4, ke-5, ke-3, dan ke-2. Dengan begitu Tuhan telah bersatu dengan makhluk. Semua ulama mengatakan, siapa yang mengatakan persatuan makhluk dengan Khalik pencipta, maka itu adalah kafir. Orang banyak mengatakan halal itu kafir karena dia apa? Ittihadiyah. Karena ittihadiyahnya itu apa makna ittihadiyah? Bersatunya Tuhan dengan makhluk itu halal. Padahal bukan seperti itu. Halal tidak pernah berpikir seperti itu. Halal cuma mabuk kebayang. Orang tanya dia, siapa? Allah kata dia mabuk dia. Otaknya tak benar lagi. Jadi dia kata turun. Turun ke mana? Ke langit dunia. Tentu dia meroboskan langit 2, 3, 4, 5. Berarti dia masuk ke makhluk. Kalau masuk ke makhluk namanya ittihadiyah, hululiyah. Berarti itu dapat mengkafirkan. Inilah tuan-tuan sekaliannya bahayanya pemahaman daripada pemahaman Wahabi. Etikat hululiyah itu ada pada mereka. Dan siapa yang mengatakan Tuhan di langit tuan, secara otomatis orang yang solat di KLCC lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan orang yang solat di bawahnya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, tidak ada bedanya antara Yunus dengan Rasulullah. Ketika Yunus berada di bahagian lubuk yang paling dalam dan Rasulullah berada di atas, tidak ada bedanya jaraknya antara dia dengan Allah. Ini menunjukkan sama kita bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah tidak bertempat. Jadi tuan-tuan sekaliannya, kena tadi dikatakan acara kita cuma sampai jam 9.30 saja. Ini sudah lewat jam 9.30. Satu hadis ini pegangan kita ahli sunnah perlu dipegang. Allah tidak bertempat, Allah tidak sama dengan makhluk. Dan yang benar adalah pendapat salafus salihin dengan pendapat khalaf ta'wil. Bagaimana cara mentakwil, bagaimana hakikat dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan paham dengan apa yang saya sampaikan dan saya uraikan. Kalau ada ketidakjelasan dan tidak kepahaman, boleh tuan tanya dengan saya. Saya berikan waktu beberapa menit agar tuan bertanya kepada saya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya insyaallah. Saya tunggu tuan hanya beberapa menit saja, 2-3 menit saja. Ada tuan-tuan paham semuanya? Jangan nanti pulang baru bertanya. Ini akan macam mana ini ya? Saya tadi dah semuanya simpulkan. Definisi itu apa? Definisi itu akan bertukar. Definisi itu akan bertukar atau nama itu akan bertukar ketika hakikatnya bertukar.
Kira-kira sudah paham semuanya tuan-tuan ya? Paham sekali pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.